Inilah kegiatan yang dilakukan Raden Brotoseno tepat di hari bebasnya sang mantan istri Angelina Sondag. Seperti yang diberitakan, Angelina Sondag telah bebas pada Kamis 3 Maret 2022. Sosok mantan suami pun dicari-cari saat Angelina Sondag bebas. Sekedar mengingat kembali, Raden Brotoseno pernah menikah siri dengan aktris Angelina Sondag. Dan pada Agustus 2020, Raden Brotoseno dikabarkan dekat dengan penyanyi Tata Janeta. Raden Brotoseno dan Tata Janeta kemudian resmi menikah pada akhir tahun 2020 lalu. Saat Angelina Sondag bebas dari penjara, kabar Raden Brotoseno juga turut menjadi sorotan. Menurut pantauan dari Instagram Tata Janeta, Raden Brotoseno pun tampak kompak melakukan olahraga pagi dengan sang istri Tata Janeta. Kegiatan tersebut diunggah pada Kamis 3 Maret 2022, tepat di hari Angelina Sondag bebas. Raden Brotoseno tampak tersenyum bahagia melakukan foto selfie. Tata Janeta juga tampak tersenyum tipis di samping sang suami. Tak cuma olahraga pagi, saat itu mereka juga akan makan bubur ayam. Olahraga pagi dulu, tapi habis ini makan bubur, tulis Tata Janeta dalam captionnya. Biodata Raden Brotoseno. Diketahui Raden Brotoseno merupakan mantan ajun Komisaris Besar Polri atau AKBP. Diketahui dia pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 54 Jakarta Timur dan dilanjutkan ke Universitas Indonesia. Dia sempat menduduki jabatan sebagai ajun Komisaris Besar Polisi. Raden Brotoseno juga masuk dalam jajaran perwira menengah Bareskrim Mabes Polri. Kemudian dia menjadi penyidik dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat menjabat sebagai penyidik KPK, Brotoseno menangani kasus Angelina Sondag. Namun pertemuan mereka berujung dengan pernikahan siri yang dilakukan keduanya. Sebelum menikah siri dengan Angelina Sondag, Brotoseno pernah menikah dengan Dr. Yanti Miranda pada tahun 2003-2011. Namun sayangnya, Brotoseno ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Polri karena diduga memeras 3 miliar rupiah. Brotoseno diduga memeras tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah yang tengah diproses. Brotoseno dianggap telah mencederai nama baik aparat penegak hukum. Terlebih dirinya pernah bertugas sebagai penyidik KPK. Pada Juni 2017, Raden Brotoseno divonis hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Brotoseno disebut terbukti bersalah menerima suap. Hakim menilai Brotoseno telah menerima uang terkait penundaan pemeriksaan Dahlan Iskan dalam kasus cetak sawah. Uang itu berasal dari pengacara Haris Arthur melalui Lexi Mailoa. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah subsidi 6 bulan. Brotoseno dituntut melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Janko, pasal 64 ayat 1 KUHP Janko, pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebagai seorang pejabat negara, Brotoseno tercatat 2 kali pernah melaporkan harta kekayaannya selama 2 kali saat masih bertugas di KPK. Berdasarkan penelusuran di laman KPK, Brotoseno terakhir kali melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada tahun 2011. Pada laporan tersebut, harta tersebut berasal dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 525 juta rupiah. Brotoseno juga melaporkan hartanya berupa harta bergerak, yakni alat transportasi dan mesin lainnya, yakni Toyota Fortuner. Kemudian Brotoseno juga melaporkan hartanya berupa harta bergerak lainnya dan giro dan setara kas lainnya. Sifat asli Raden Brotoseno ternyata pernah diungkap oleh Tata Janeta sebelum mereka menikah. Mantan suami Angelina Sondag itu disebut-sebut memiliki sifat tegas hingga penyayang. Hal ini pernah dibeberkan Tata Janeta di kanal YouTube Melanie Ricardo yang tayang 1 September 2020 lalu. Saat itu Tata Janeta masih belum menikah dengan Raden Brotoseno dan enggan membeberkan identitas calon suaminya.
Tata mengungkapkan pria yang sedang dekat dengannya merupakan sosok yang tegas, penyayang dan bisa diajak untuk kompromi. Dia baik, dia tegas dan penyayang, dan ketika ada masalah bisa kompromi, bisa saling menerima, kata Tata Janeta. Sempat gagal 2 kali dalam berumah tangga, Tata banyak belajar dari pengalaman yang ia peroleh sebelumnya. Yang penting sih gini, dia punya komitmen yang sama. Ketika kita membicarakan pernikahan adalah sesuatu yang sakral, yang harus kita pertahankan apapun itu. Gue bilang, nanti gue akan ada saatnya menyebalkan, bisa gak komit dan gak bilang untuk stop, tutur Tata. Tata mengungkapkan, sosok pria yang dekat dengannya ini mendapat penilaian baik di mata ibunya. Diakuinya ibunya merasa pria duda yang tengah dekat dengannya itu adalah sosok yang baik dan memang pas dengannya. Dan yang penting adalah mamahku setuju banget. Walaupun semua manusia punya background atau punya masa lalu, ujar Tata. Belum pernah ya, sama pertama nggak feeling, kedua nggak feeling, sama yang ini aku feeling yang ini. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.